Seorang wanita terjerat dalam misteri kelam keluarganya, mengungkap rahasia berbahaya yang bisa menghancurkan segalanya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Temukan jawabannya. Jangan lupa like, share, dan komentar dari kota mana kamu menonton. Subscribe juga agar nggak ketinggalan cerita menarik lainnya. Semoga yang sudah subscribe, rezekinya lancar, urusannya dipermudah, dan doa-doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di tengah hujan deras yang membasahi ibu kota, seorang wanita muda dengan penampilan rapi dan anggun melangkah keluar dari gedung perkantoran mewah. Namanya Kirana Tanaya, seorang manajer muda yang dikenal tegas dan ambisius. Hari itu, ia baru saja dipermalukan dalam rapat oleh direktur yang membuatnya merasa dihancurkan. Kalimat pedas yang diterimanya di depan tim seolah menghancurkan gengsinya. Kirana menekan tombol lift, menuju basement tempat mobilnya menunggu. Hujan yang turun dengan deras semakin menambah kesan suram pada hari itu. Sesampainya di luar, sebuah sedan hitam berhenti tepat di hadapannya. Seorang sopir baru keluar dari mobil, membukakan pintu untuknya dengan salam yang sopan. Pria itu tampak tinggi, rapi, dan memiliki tatapan tajam namun tenang. Rafael Aditya. Kirana meliriknya sekilas, lalu memasuki mobil dengan ekspresi kesal. Sepanjang perjalanan, Rafael tidak banyak berbicara, hanya sesekali menatap melalui kaca spion dengan ekspresi yang sulit dipahami. Kirana merasa semakin tidak nyaman. "Kamu baru kerja di sini ya? Pastikan jangan telat menjemput saya. Saya tidak suka orang yang mengulur waktu," katanya dengan nada dingin. Rafael hanya mengangguk dan menjawab dengan suara sopan. "Baik, Bu Kirana, saya akan ingat." Meskipun jawaban itu terdengar sopan, ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat Kirana merasa aneh. Tatapan Rafael seakan menyimpan sebuah rahasia yang belum terungkap. Saat mereka sampai di rumah, Rafael dengan hati-hati memarkir mobil dengan presisi yang membuat Kirana merasa ada sesuatu yang berbeda. Sebelum Kirana keluar, Rafael menatapnya dengan tatapan penuh perhatian. "Malam ini hujan deras. Jaga kesehatan, Bu," katanya dengan suara yang lebih lembut dari yang diharapkan Kirana. Perasaan aneh kembali merayap di hati Kirana. Kirana melangkah masuk ke dalam rumah, mencoba melupakan kejadian itu. Namun, perasaan tentang Rafael terus mengganggunya. Apakah ada yang disembunyikan oleh sopir baru itu? Perasaan penasaran ini tak dapat dielakkan. Keesokan harinya, Kirana duduk di meja makan, secangkir kopi hitam di hadapannya yang belum tersentuh. Pikirannya masih terus teringat pada tatapan Rafael yang aneh. Ponselnya bergetar, sebuah notifikasi email masuk tanpa subjek. Kirana membuka email itu dan menemukan foto-foto Rafael mengenakan jas biru tua, duduk di sebuah meja rapat dengan pejabat tinggi sebuah perusahaan internasional. Ada foto lain yang menunjukkan Rafael sedang berjabat tangan dengan orang-orang berpengaruh. Kirana menatap foto itu dengan tak percaya. "Tidak mungkin," gumamnya pelan, "dia hanya sopir." Namun kenyataannya, foto itu menunjukkan sebaliknya. Belum sempat ia mencerna informasi itu, ponselnya berdering. Suara sekretaris direktur terdengar canggung saat meminta Kirana hadir dalam rapat yang akan dimulai dalam 1 jam. Kirana bergegas menuju kantor, masih diselimuti rasa penasaran tentang siapa sebenarnya Rafael. Dalam perjalanan menuju kantor, Rafael mengemudi dengan ekspresi datar, seperti biasa. Kirana yang ingin bertanya tentang foto-foto itu memilih diam. Namun, ada sesuatu dalam tatapan Rafael melalui kaca spion yang membuatnya merasa seolah ada banyak hal yang belum ia ketahui. Adakah rahasia yang tersembunyi di balik sosok sopir baru ini? Kira-kira 1 jam kemudian, sesampainya di kantor, Rafael tidak seperti sopir lainnya yang hanya menunggu di luar. Ia mengikuti Kirana masuk ke ruang rapat. Begitu memasuki ruangan, Kirana langsung disambut oleh seluruh jajaran direksi. Ada ketegangan yang terasa, dan di ujung meja, direktur utama memandangnya dengan senyuman tipis. "Kirana, mulai minggu ini posisi Anda kami pindahkan menjadi pengawas lapangan di proyek baru," ujar sang direktur. Kirana terkejut, "Tapi ini penurunan jabatan, Pak." Direktur hanya menatap sekilas ke arah Rafael sebelum menjelaskan, "Keputusan ini atas permintaan investor utama kita, dan dia adalah Tuan Rafael Aditya." Ruangan tiba-tiba terasa dingin. Kirana menoleh ke arah Rafael, matanya terbelalak.
Lelaki yang baru kemarin ia rendahkan kini berdiri di hadapannya dengan senyum yang tenang dan penuh wibawa. Kirana merasakan campuran antara malu, marah, dan rasa ingin tahu yang semakin membakar hatinya. Setelah rapat berakhir, Kirana merasa bingung dan cemas. Ia berusaha menenangkan diri dengan duduk sejenak di lobi kantor. Namun, perasaan tidak nyaman tentang Rafael semakin menghantuinya. Mengapa lelaki yang baru ia anggap sebagai sopir biasa kini bisa memiliki kekuasaan sebesar itu? Kirana merasa seolah ada sesuatu yang sangat besar yang belum terungkap. Tiba-tiba, Rafael muncul di hadapannya. Tanpa banyak bicara, ia membuka pintu mobil dan meminta Kirana ikut dengannya. "Kemana?" tanya Kirana, merasa curiga. "Tempat yang akan menjawab sebagian pertanyaan Anda," jawab Rafael singkat, tanpa menambahkan penjelasan lainnya. Perjalanan mereka menembus jalanan yang semakin sepi, hanya suara hujan gerimis yang terdengar di luar. Kirana duduk diam, pikirannya penuh dengan pertanyaan tentang siapa sebenarnya Rafael dan apa yang ingin ia ungkapkan. Setelah beberapa waktu, mobil berhenti di depan sebuah rumah tua yang tampak terabaikan. Pagar besinya berkarat, dan halaman dipenuhi dedaunan kering. Udara di sekitar terasa berat, seperti menyimpan banyak rahasia yang belum terungkap. Rafael keluar lebih dulu, mendorong pintu yang berderit pelan, dan melangkah ke dalam. Kirana mengikuti, namun langkahnya terasa ragu. Di dalam rumah itu, suasana terasa gelap dan lembab. Rafael berhenti di sebuah kursi rotan tua yang terletak di sudut, menatapnya dengan pandangan yang penuh arti. "Dulu ayah saya sering duduk di teras ini bersama ayah Anda," ujar Rafael dengan suara rendah, seolah sedang mengenang masa lalu. Kirana merasa seakan-akan ia mendengar kisah lama yang tak pernah ia ketahui. Kirana terdiam, mencoba mengingat, namun ingatannya tentang ayahnya terasa kabur. Rafael melanjutkan, "Kedua orang tua kita adalah sahabat. Mereka bahkan sempat membicarakan untuk menjodohkan kita saat dewasa. Tapi semua itu hancur karena pengkhianatan." Kirana menatapnya dengan alis berkerut. "Pengkhianatan?" tanyanya, merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari yang Rafael katakan. Rafael melanjutkan dengan suara yang semakin rendah, "Ayah Anda dipaksa untuk memilih antara melanjutkan bisnis dengan ayah saya atau menyelamatkan reputasi keluarganya dari skandal yang dibuat oleh orang ketiga. Ayah Anda memilih mundur. Keputusan itu menghancurkan segalanya. Ayah saya kehilangan semuanya, dan akhirnya jatuh sakit hingga meninggal." Suasana menjadi semakin sunyi. Kirana merasa ada sesuatu yang sangat berat yang ia dengar, namun belum sepenuhnya ia pahami. Ia masih terperangkap dalam kebingungannya. Mengapa ayahnya terlibat dalam sebuah masalah besar dengan keluarga Rafael? Dan mengapa Rafael memilih menjadi sopirnya? Rafael menatapnya lama, seolah sedang membaca perasaan yang terpendam dalam diri Kirana. "Saya tidak datang untuk menuntut balas, Kirana. Saya hanya ingin Anda tahu kebenaran agar Anda tidak mengulang kesalahan yang sama." Kirana menelan ludah, perasaan malu dan bersalah mulai merayap dalam dirinya. Namun, kebingungannya belum sepenuhnya hilang. "Mengapa Rafael memilih untuk datang kembali ke hidup saya?" pikirnya, masih belum bisa menerima kenyataan yang terungkap. Di luar, hujan semakin deras, menambah ketegangan yang terasa di dalam rumah tua itu. Kirana merasa terjebak dalam sebuah permainan yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Semua ini mulai terasa sangat berbahaya. Sesampainya di rumah, Kirana masih tidak bisa melepaskan diri dari perasaan aneh yang terus mengikutinya. Begitu ia melangkah masuk, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. Dengan ragu, ia mengangkatnya. "Adlina Putri, ini saya Bram Santosa. Saya sahabat lama ayahmu." Suara di ujung telepon terdengar serak, seperti seseorang yang telah lama menyimpan rahasia. Bram mengundangnya untuk bertemu di sebuah kafe kecil di sudut kota malam itu juga. Kirana, yang masih penuh rasa waspada, memutuskan untuk pergi, meskipun hati kecilnya merasa ada yang tidak beres. Setibanya di kafe, Kirana merasakan suasana yang sangat berbeda. Kafe itu sepi, hanya ada satu meja yang terisi. Di sana duduk seorang pria parubaya berjaket coklat. Wajahnya penuh garis usia, namun matanya penuh arti. Bram menyambutnya dengan senyum tipis. "Terima kasih sudah mau datang," kata Bram dengan tatapan yang penuh misteri. "Saya tahu kamu pasti bingung dengan semua ini.
Tapi yang kamu dengar dari Rafael hanya separuh cerita. Kirana mencondongkan tubuh, tidak sabar untuk mendengar lebih lanjut. Apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu antara keluarganya dan keluarga Rafael? Bram menarik napas panjang. Memang benar ayahmu memilih mundur dari kerja sama bisnis. Tapi itu bukan hanya karena reputasi. Ada pihak ketiga yang memecah mereka. Orang itu menipu ayah Rafael, membuatnya rugi besar. Ayahmu tahu hal itu, tapi jika ia membuka semua itu, nyawa keluarganya bisa terancam. Dia memilih diam dan menanggung fitnah. Kirana terpaku mendengar penjelasan itu. Semua yang ia ketahui tentang ayahnya kini mulai berubah. Selama ini, ia menganggap ayahnya hanya terlibat dalam bisnis yang sah. Namun kini ia tahu bahwa ada banyak hal yang disembunyikan darinya. Apa yang harus ia lakukan dengan semua informasi ini? Rafael tidak tahu kebenaran ini. Lanjut Bram, dia mengira keluargamu yang menyebabkan kehancuran ayahnya. Itu sebabnya dia mendekat, untuk menguji apakah kamu sama seperti yang ia bayangkan. Kirana merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Semua potongan kisah yang ia dengar mulai membentuk gambar besar yang mengerikan. Di luar, hujan terus turun, membasahi jalanan dengan irama yang semakin mencekam. Siapa sebenarnya yang menjadi dalang di balik semua ini? Keesokan harinya, Kirana tidak bisa menenangkan pikirannya. Semua yang ia dengar dari Bram membuatnya semakin bingung. Apa yang sebenarnya terjadi di antara keluarganya dan keluarga Rafael? Mengapa ayahnya memilih untuk diam dan menanggung semua fitnah? Dan yang lebih membuatnya gelisah, apa yang akan terjadi jika kebenaran tentang masa lalu ini terungkap? Semua pertanyaan ini berputar-putar di pikirannya tanpa henti. Namun, perasaan penasaran itu mendorongnya untuk menggali lebih dalam. Kirana memutuskan untuk menemui Rafael lagi. Hari itu, ketika ia tiba di kantor, ia melihat Rafael sedang duduk di kursi pengemudi dengan ekspresi yang tak terbaca. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ada kesan bahwa Rafael sudah mengetahui apa yang ada di balik semua kebingungannya. Kirana memasuki mobil dengan hati yang penuh tanda tanya. Perjalanan kali ini terasa lebih sunyi, hanya suara hujan yang menambah ketegangan. Rafael mengemudi dengan tenang, seperti biasa, namun kali ini Kirana tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Rafael, kata Kirana akhirnya, memecah keheningan, ada sesuatu yang perlu saya ketahui. Mengapa kamu memilih menjadi sopir saya? Apa yang kamu inginkan dariku? Rafael tetap diam sejenak, matanya fokus pada jalan. Namun, sepertinya ia sudah menunggu pertanyaan ini. Dengan suara datar, ia menjawab, saya tidak ingin mengungkapkan semuanya sekarang, Kirana. Tapi percayalah, saya di sini untuk melindungi kamu, walaupun kamu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kirana menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Melindungi saya? Dari apa? Apa yang sebenarnya terjadi antara ayah saya dan keluargamu? Tanyanya, suara mulai sedikit bergetar karena ketegangan yang terasa begitu nyata di udara. Rafael akhirnya menarik napas panjang dan menjawab, saya di sini bukan untuk membalas dendam, Kirana. Saya di sini untuk memastikan sejarah kelam ini tidak terulang. Keluarga kita terlibat dalam sesuatu yang sangat besar, dan kamu tidak bisa lari dari kenyataan itu. Saya hanya ingin kamu tahu bahwa saya bukan musuhmu. Kirana merasa jantungnya berdebar kencang. Apa maksud Rafael dengan kata-katanya? Apakah ayahnya benar-benar terlibat dalam kejahatan besar? Perasaan takut dan penasaran bercampur aduk. Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, Rafael melanjutkan, Kirana, ini bukan hanya tentang keluarga kita. Ada orang lain yang juga terlibat, dan mereka tidak akan berhenti sampai semuanya hancur. Sesampainya di sebuah tempat yang sepi, Rafael berhenti di depan sebuah rumah tua yang tampak terlantar. Pagar besinya berkarat, halaman penuh dengan rerumputan liar. Tempat yang tampaknya sudah lama tidak dihuni. Rafael menatap Kirana dengan serius. Ada sesuatu yang perlu kamu lihat di dalam sini. Kirana merasa ada yang tidak beres. Ia menatap Rafael dengan penuh curiga, namun tidak ada jalan kembali. Ia mengikutinya ke dalam rumah tua itu, yang semakin terasa mencekam seiring langkah mereka yang menggema di lorong kosong. Sesampainya di ruang tamu, Rafael berhenti di depan sebuah meja kayu besar yang tertutup debu. Di atas meja itu terdapat sebuah kotak tua yang tampak sudah berusia puluhan tahun. Rafael membuka kotak tersebut,
dan mengeluarkan beberapa lembar foto. "Ini foto-foto lama," kata Rafael pelan. "Foto yang akan membuka mata kamu tentang siapa sebenarnya keluargamu dan apa yang terjadi di masa lalu." Kirana meraih foto-foto itu dengan tangan gemetar. Foto pertama menunjukkan ayahnya sedang duduk di meja panjang bersama seorang pria tua berambut perak, orang yang selama ini menjadi bayangan dalam kisah masa lalu yang tidak pernah ia ketahui. Di belakang foto itu tertulis tulisan tangan yang samar, namun cukup jelas, "Kesepakatan terakhir. Keputusan yang akan mengubah segalanya." Kirana menelan ludah, perasaan takut dan cemas mulai memenuhi seluruh tubuhnya. "Apa ini? Kenapa ayah saya terlibat dalam kesepakatan seperti ini?" pikirnya. Hatinya berdebar kencang, perasaan bingung dan cemas semakin menguasai dirinya. Namun, sebelum ia sempat mencerna semuanya, suara langkah kaki terdengar dari luar rumah. Kirana menoleh, matanya membesar. Seseorang mendekat. Rafael menyuruhnya untuk cepat bersembunyi. "Kita tidak punya banyak waktu, Kirana," katanya dengan suara yang lebih tegas. Kirana tidak bisa menahan diri. Siapa yang datang ke sini? Dan mengapa Rafael begitu khawatir? Suasana menjadi semakin tegang. Langkah-langkah kaki semakin dekat. Rafael memegang tangan Kirana dan menariknya ke arah pintu belakang. "Ikuti saya, kita harus keluar dari sini," katanya. Namun, sebelum mereka sempat melangkah lebih jauh, pintu depan terbuka, dan dari balik pintu muncul seorang pria berjas hitam. "Ada apa ini, Rafael?" tanya pria itu dengan suara yang penuh ancaman. Rafael tidak menjawab, tetapi wajahnya menunjukkan bahwa ia sedang mencari celah untuk keluar. Kirana bisa merasakan ketegangan yang mencekam. Apakah mereka akan terperangkap di sini? Pria berjas hitam itu menatap Rafael dengan tajam, matanya penuh dengan kecurigaan. "Apa yang sedang kamu lakukan di sini?" tanya pria itu dengan nada yang mengancam. Kirana berdiri di samping Rafael, jantungnya berdebar kencang. Ia tidak tahu siapa pria ini, tapi dari sikapnya, ia tahu bahwa situasi ini jauh lebih berbahaya daripada yang ia bayangkan. Rafael berdiri tegak, wajahnya datar namun matanya menyiratkan kecemasan. "Saya hanya memastikan bahwa semuanya tetap terkendali," jawabnya, suara tenang tapi penuh makna. Pria itu mengamati Rafael beberapa saat sebelum akhirnya berbicara lagi. "Kita tidak bisa terus bersembunyi dari kenyataan. Anda tahu konsekuensinya jika kita tidak melakukan langkah yang tepat." Kirana merasa ketegangan semakin menebal di udara. Apa yang dimaksud oleh pria ini? Apa yang mereka sembunyikan? Ia menatap Rafael dengan penuh tanya, namun Rafael tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. "Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan, Kirana," kata Rafael, mencoba menenangkan, meskipun suara hatinya terdengar penuh kekhawatiran. "Tapi sekarang kita harus pergi. Mereka akan terus mengikuti kita jika kita tinggal di sini terlalu lama." Namun sebelum mereka bisa bergerak, pria berjas hitam itu melangkah maju, menutup jalan keluar mereka. "Tidak semudah itu, Rafael," katanya dengan suara berat. "Kami tahu apa yang kalian rencanakan. Semua bukti sudah di tangan kami." Kirana terdiam, ketakutannya semakin besar. Apa maksud pria ini? Apa yang mereka tahu tentang Rafael dan ayahnya? Semua informasi yang telah ia pelajari mulai terasa membingungkan dan mengerikan. Rafael, yang biasanya begitu tenang, kini terlihat gelisah. "Apa yang kamu inginkan dariku?" tanya Rafael, nada suaranya mulai kehilangan ketenangan yang biasa ia tunjukkan. Pria itu hanya tersenyum tipis, namun senyum itu tidak menunjukkan kebaikan. "Kami hanya ingin bukti yang ada di tangan kamu," jawabnya. "Buka kotak itu, Kirana. Semua jawaban ada di sana." Kirana menatap kotak yang ada di meja, foto-foto ayahnya dan pria berambut perak yang masih menghantui pikirannya. Apa yang harus ia lakukan? Apakah ia harus menyerahkan semuanya kepada pria ini dan berharap mereka akan membiarkan semuanya berakhir? Ataukah ia harus bertindak dan melawan? Dengan tangan yang gemetar, Kirana mendekati kotak itu, merasakan beratnya beban yang harus ia pikul. Jika ia membuka kotak itu, apakah semuanya akan berubah? Apakah kebenaran yang ada di dalamnya bisa menghancurkan semua yang ia kenal? Sebelum Kirana bisa memutuskan apa yang harus dilakukan, Rafael mengangkat tangannya, memberi isyarat agar ia berhenti. "Jangan sentuh itu, Kirana,"
katanya dengan suara rendah namun penuh kekuatan. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi jika kamu membuka kotak itu. Tapi pria berjas hitam itu tertawa kecil, merasa menang. Sudah terlambat, Rafael. Semua ini sudah berakhir. Kami sudah tahu segalanya. Kamu tidak bisa lari lagi. Rafael, yang tampaknya sudah kehabisan pilihan, menatap Kirana dengan pandangan penuh arti. Kirana, katanya pelan, saya sudah berjanji untuk melindungi kamu. Tetapi sekarang, kita hanya punya satu pilihan. Kita harus keluar dari sini. Tanpa memberi kesempatan untuk bertanya lebih lanjut, Rafael menarik tangan Kirana dan membawanya keluar dari rumah itu. Mereka melangkah cepat melalui lorong sempit yang gelap. Suara langkah kaki mereka bergema di dinding kosong. Kirana, yang masih bingung dan ketakutan, berusaha mencerna semua yang terjadi. Siapa yang sebenarnya ingin mereka lindungi? Apa yang Rafael tahu tentang ayahnya yang tidak bisa ia ungkapkan? Begitu mereka sampai di luar, Rafael berlari menuju mobil, membuka pintu dengan cepat dan memasukkan Kirana ke dalam. Tanpa membuang waktu, ia langsung melajukan mobil menjauh dari rumah itu. Namun, meskipun mereka sudah jauh dari tempat itu, ketegangan masih terasa begitu nyata. Kirana menoleh ke belakang, berharap melihat sesuatu yang bisa memberi penjelasan. Namun hanya ada keheningan yang menghantui mereka. Kemana kita pergi sekarang? Tanya Kirana akhirnya, suara bergetar. Rafael tidak menjawab langsung. Ia hanya menatap lurus ke jalanan yang basah, wajahnya tegang, seolah sedang memikirkan sesuatu yang sangat besar. Kita akan bertemu dengan seseorang, jawab Rafael akhirnya, suaranya pelan namun penuh keputusan. Seseorang yang bisa memberi kita jawaban. Kirana menundukkan kepalanya, mencerna kata-kata Rafael. Siapa lagi yang terlibat dalam semua ini? Apa yang akan terjadi jika mereka menemui orang tersebut? Meskipun ia ingin tahu lebih banyak, perasaan takut dan ragu terus menguasainya. Namun, tidak ada pilihan lain. Mereka sudah terjebak dalam sebuah permainan besar yang akan mengungkapkan lebih banyak rahasia daripada yang Kirana siap terima. Mobil melaju cepat di bawah hujan yang semakin deras. Kirana menatap keluar jendela, melihat cahaya jalan yang memantul di genangan air, namun pikirannya jauh melayang. Apa yang sebenarnya terjadi? Setiap detik terasa begitu berat, dan setiap pertanyaan yang muncul semakin membuatnya cemas. Rafael tetap diam, fokus pada jalan, namun ekspresinya semakin serius. Kirana bisa merasakan ada sesuatu yang sangat besar yang sedang berlangsung di balik semua ini. Setelah beberapa waktu, mereka akhirnya berhenti di sebuah area terpencil, jauh dari keramaian kota. Rafael menoleh ke arah Kirana, matanya penuh dengan tekad. Kirana, orang yang akan kita temui ini adalah satu-satunya yang tahu segalanya. Dia bisa memberi kita petunjuk untuk menghentikan semua ini, kata Rafael dengan suara tegas. Kirana tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk, meskipun hatinya masih dipenuhi kekhawatiran. Siapa orang itu? Apa yang sebenarnya ia ketahui? Namun, sebelum ia sempat melanjutkan pikirannya, Rafael sudah membuka pintu dan mengajak Kirana untuk keluar. Mereka melangkah menuju sebuah bangunan tua yang tampak seperti gudang yang sudah lama tidak digunakan. Di sini? Tanya Kirana, sedikit ragu. Rafael hanya mengangguk dan mengetuk pintu kayu besar itu. Sebuah suara berat terdengar dari dalam. Siapa itu? Kami datang untuk mencari jawaban, jawab Rafael singkat. Pintu terbuka perlahan, dan di baliknya muncul seorang pria parubaya berwajah keras, dengan mata yang penuh kewaspadaan. Kalian akhirnya datang, katanya dengan suara dalam yang penuh misteri. Kirana merasa ada sesuatu yang sangat mendalam dalam pandangannya, seolah pria ini sudah lama tahu tentang kedatangan mereka. Masuk, pria itu memberi isyarat kepada mereka. Kirana dan Rafael melangkah masuk, dan suasana di dalam ruangan itu terasa sangat berbeda. Gelap, lembab, dengan bau kayu yang sudah tua dan berjamur. Pria itu membawa mereka ke ruang belakang yang lebih terang, di mana meja besar penuh dengan dokumen dan foto-foto lama yang tampak sangat berharga. Di tengah meja, ada sebuah kotak besi kecil yang tampaknya sangat penting. Pria itu duduk di kursi, menatap mereka dengan tatapan yang tajam, namun juga penuh kesan bahwa ia telah menunggu lama untuk bertemu mereka. Jadi, kalian ingin tahu kebenaran, kata pria itu. Suaranya tenang namun sangat menggema. Tapi ingat,
kebenaran itu tidak selalu membawa kebahagiaan. Kadang-kadang, itu membawa kehancuran. Kirana menatap pria itu dengan penuh rasa ingin tahu dan cemas. "Apa yang harus kami ketahui?" tanyanya. Pria itu menarik napas panjang dan mulai membuka kotak besi di meja. Di dalamnya, terdapat beberapa dokumen dan foto yang sudah sangat tua. Ia mengeluarkan satu foto yang membuat Kirana terkejut. Foto itu menunjukkan ayahnya sedang duduk di meja yang sama dengan pria berambut perak yang ia lihat di foto sebelumnya. Ada tulisan di belakang foto itu yang cukup jelas. Kesepakatan terakhir. Tanah yang diambil. Ratusan nyawa hilang. "Ini adalah bagian dari kesepakatan gelap yang melibatkan keluarga kalian," kata pria itu. "Ayahmu dan ayah Rafael terlibat dalam proyek besar yang seharusnya tidak pernah mereka lakukan. Mereka mengorbankan banyak orang demi keuntungan mereka sendiri." Kirana merasa dunia seakan runtuh di depannya. Ayahnya terlibat dalam kejahatan besar seperti itu? Rasa sakit dan kebingungannya semakin besar, namun ia berusaha untuk tetap tenang. "Kenapa semua ini disembunyikan dari saya?" tanyanya dengan suara serak. Pria itu menatapnya dengan tajam. "Karena kamu tidak siap mendengarnya. Keluargamu terlibat dalam bisnis ilegal yang melibatkan tanah dan proyek besar yang menghancurkan kehidupan banyak orang. Dan sekarang, semua itu kembali menghantui kalian." Kirana menelan ludah, mencoba mencerna semua yang baru saja ia dengar. Semua yang ia ketahui tentang ayahnya kini berubah. Bagaimana bisa ayahnya terlibat dalam sesuatu yang begitu jahat? Rafael, yang sejak tadi diam, akhirnya berbicara. "Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana kita menghentikan semua ini?" Pria itu memandang Rafael dengan serius. "Kalian harus memilih, Rafael. Jika kalian ingin menghentikan semuanya, kalian harus mengungkap kebenaran. Namun, hati-hati, ada orang yang tidak ingin kebenaran itu keluar. Jika kalian melangkah lebih jauh, kalian akan berhadapan dengan mereka." Kirana merasa ada sesuatu yang semakin menekan dirinya. Siapa mereka? Dan apa yang akan terjadi jika kebenaran ini terungkap? Pria itu berdiri dan mengambil sebuah map besar yang penuh dengan dokumen penting. Ia meletakkannya di meja di depan mereka. "Ini adalah bukti yang kalian cari. Namun, ingatlah, setelah kalian membuka map ini, tidak ada jalan kembali." Rafael mengambil map itu dengan hati-hati, menatapnya sejenak sebelum akhirnya menyimpannya. "Kita akan membuka kebenaran, tidak peduli apa yang harus kita hadapi," katanya dengan suara penuh tekad. Kirana hanya bisa menatapnya, merasa bingung dan cemas, namun tidak ada pilihan lain. Mereka sudah terjebak dalam sebuah permainan yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Begitu mereka keluar dari gudang itu, hujan masih turun dengan deras. Kirana merasakan udara malam yang semakin dingin, namun hatinya semakin panas oleh kebingungan dan pertanyaan yang belum terjawab. Apa yang akan mereka hadapi setelah ini? Siapa yang akan mereka hadapi? Semua itu belum jelas. Tetapi satu hal yang pasti, perjalanan mereka baru saja dimulai. Mobil melaju di jalanan yang kini semakin sepi. Kirana memegang map yang diberikan oleh pria di gudang, terasa berat di tangannya. Bukti itu, apa yang akan mereka temukan? Hatinya penuh dengan kecemasan, namun juga sebuah tekad yang baru muncul, yang mendorongnya untuk terus maju. Namun, semakin dekat mereka dengan kebenaran, semakin besar pula ancaman yang menghantui mereka. Rafael duduk di kursi pengemudi dengan wajah serius, matanya tetap fokus pada jalan. Kirana melihat keluar jendela, mencoba menenangkan dirinya, namun pikirannya dipenuhi oleh gambaran foto-foto yang dilihatnya di gudang, foto ayahnya, ayah Rafael, dan pria berambut perak yang selalu muncul dalam cerita ini. Siapa sebenarnya pria itu? Kirana merasa semakin terperangkap dalam kebingungannya, namun ia tahu, ia harus terus melangkah. "Tuan Rafael," Kirana akhirnya memecah keheningan. "Apa yang sebenarnya terjadi dengan ayah saya? Mengapa ia memilih untuk diam? Apa yang menyebabkan keluarga kita terjebak dalam semua ini?" Rafael menoleh sebentar, matanya penuh kesedihan. "Kirana, keluargamu terlibat dalam sebuah proyek besar yang melibatkan tanah. Itu bukan sekadar bisnis biasa. Ada banyak orang yang mengorbankan hidup mereka, dan ayahmu terpaksa membuat pilihan yang sulit. Keputusan itu membuat banyak orang marah, dan akhirnya mereka mengancam keluarga kita."
Kirana terdiam. Kata-kata Rafael membuatnya semakin bingung. Mengapa ayahnya harus terlibat dalam sesuatu yang begitu gelap? Apa yang sebenarnya mereka kejar? Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, Rafael melanjutkan, namun, bukan hanya masalah itu yang perlu kita hadapi sekarang. Ada orang yang ingin menghentikan kita. Kirana merasa semakin gelisah, matanya menatap tajam ke arah Rafael. Siapa mereka? Kenapa mereka terus mengejar kita? Tanyanya dengan suara yang hampir bergetar. Rafael menghela napas panjang, seolah ia sudah siap dengan pertanyaan ini. Mereka adalah bagian dari jaringan lama yang ingin melindungi apa yang mereka anggap sebagai rahasia terbesar. Jika kita membuka map itu, kita tidak hanya mengungkap masa lalu keluarga kita, tetapi juga menghancurkan sistem yang telah beroperasi selama bertahun-tahun. Kirana menggenggam map itu lebih erat, hatinya dipenuhi dengan ketegangan. Apa yang akan mereka hadapi setelah ini? Semua pertanyaan itu terus menghantuinya. Setelah beberapa saat, mobil berhenti di sebuah gedung besar yang terlihat sangat modern. Bangunan itu tampak tidak cocok dengan suasana kota yang suram, seolah menjadi tempat yang penuh dengan rahasia. Rafael berhenti di depan pintu masuk, lalu menoleh ke arah Kirana. "Kita sudah sampai," katanya dengan suara datar. Kirana keluar dari mobil, masih memegang map yang kini terasa sangat berat di tangannya. Mereka berjalan menuju pintu utama gedung. Kirana merasakan ketegangan yang semakin menebal. Setiap langkah mereka menuju gedung itu seolah membawa mereka lebih dekat pada jawaban yang mungkin tidak mereka inginkan. Apakah mereka siap untuk membuka kotak Pandora yang telah lama terkunci? Di dalam gedung, suasana tampak sangat sepi, hanya ada beberapa orang yang berjalan cepat dengan ekspresi serius. Mereka menuju ruang rapat yang terletak di lantai atas. Saat pintu ruang rapat terbuka, Kirana melihat sekelompok orang duduk di meja besar. Semua mengenakan pakaian formal dan tampak serius. Di ujung meja, ada seorang pria yang terlihat sangat berbeda dari yang lain. Pria berambut perak. Kirana merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Itu adalah pria yang selalu ada dalam foto dan cerita. Apa hubungannya pria ini dengan semua yang terjadi? "Silakan duduk," pria itu berkata dengan suara rendah namun penuh wibawa. Kirana dan Rafael duduk di kursi yang telah disediakan di sebelah kiri meja. Pria itu mengamati mereka dengan tatapan yang tajam, seolah ia sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. "Saya tahu kalian mencari jawaban," kata pria itu. Suaranya tenang namun mengandung ancaman yang sulit disembunyikan. "Tapi ingat, tidak semua kebenaran harus terungkap. Kadang-kadang, lebih baik kita biarkan masa lalu tetap terkubur." Kirana menatap pria itu dengan penuh kebingungan dan ketegangan. "Siapa Anda sebenarnya?" tanyanya, suara penuh rasa ingin tahu dan sedikit ketakutan. Pria itu tersenyum tipis, senyum yang tidak membawa kebaikan. "Saya adalah orang yang mengawasi semua ini sejak awal. Saya adalah bagian dari kesepakatan besar yang melibatkan keluarga kalian. Dan sekarang, saya akan memastikan bahwa semuanya tetap terkendali." Kirana merasa ada sesuatu yang mengerikan dalam kata-kata pria itu. Apa yang akan terjadi jika mereka tidak mengikuti perintah pria ini? "Jika kalian ingin terus hidup dan mengungkap semuanya, kalian harus siap menghadapi konsekuensinya," pria itu melanjutkan. "Karena jika kebenaran itu keluar, semuanya akan hancur. Semua yang kalian ketahui akan lenyap begitu saja." Rafael menatap pria itu dengan tajam. "Kami sudah siap," jawabnya tegas. "Kami tidak akan mundur. Kami akan mengungkap semuanya." Suasana di ruang rapat itu semakin mencekam. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah mereka benar-benar siap untuk menghadapi kebenaran? Semua itu terasa semakin dekat, namun juga semakin berbahaya. Keheningan dalam ruang rapat itu terasa semakin tebal. Setiap kata yang keluar dari pria berambut perak itu menggetarkan Kirana. Semua yang mereka ketahui tentang keluarga mereka, tentang masa lalu, semuanya akan terungkap malam ini. Namun, apakah mereka benar-benar siap untuk menghadapi kebenaran yang begitu gelap? Pria itu tersenyum tipis. Tatapannya masih tidak berubah. Namun ada sesuatu yang sangat menghancurkan dalam senyuman itu. "Kalian ingin tahu siapa yang sebenarnya mengendalikan semua ini, kan?" katanya dengan suara rendah namun penuh ancaman. Kirana menatapnya, wajahnya semakin tegang. "Siapa Anda? Apa yang Anda inginkan dari kami?"
Tanyanya, suaranya penuh kecemasan. Rafael yang duduk di sebelahnya juga menunggu jawaban dengan tegang. Pria berambut perak itu perlahan menggerakkan tangannya ke atas meja, lalu membuka sebuah kotak kayu yang ada di depan mereka. Di sini, katanya, terdapat bukti yang akan mengubah segalanya. Namun, kalian harus siap untuk mengambil risiko besar. Kirana menatap kotak itu dengan penuh kebingungan. Apa yang ada di dalam kotak itu? Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang sangat berbahaya yang disembunyikan di dalamnya. Namun, ia juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengetahui kebenaran. Dengan hati-hati, Rafael membuka kotak itu. Di dalamnya, terdapat beberapa dokumen lama yang tampaknya sangat penting. Rafael menarik salah satu dokumen dan membacanya dengan cepat. Kirana hanya bisa menunggu. Hatinya berdebar-debar, berharap bahwa semua ini akan segera selesai, namun juga takut dengan apa yang akan ia temui. Tiba-tiba, Rafael menoleh ke arah Kirana. Matanya serius. Kirana, ini lebih buruk dari yang kita bayangkan. Ayahmu terlibat dalam transaksi ilegal yang jauh lebih besar daripada yang kita duga. Semua yang kita ketahui hanya permulaan. Kirana merasa dunia seakan runtuh di sekitarnya. Ayahnya terlibat dalam kejahatan yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Semua keyakinannya tentang keluarganya hancur dalam sekejap. Apa maksudmu? Tanyanya, suaranya serak. Rafael menatapnya dengan tatapan yang penuh dengan penyesalan. Ayahmu terlibat dalam proyek pembangunan besar yang mengorbankan banyak nyawa, Kirana. Ada banyak orang yang terluka, banyak yang kehilangan keluarga mereka. Dan semua itu terjadi karena keputusan ayahmu. Kirana menutup mata, mencoba mencerna semuanya. Bagaimana mungkin ayahnya terlibat dalam sesuatu yang begitu jahat? Ia merasa bingung, terluka, dan merasa sangat dikhianati. Namun, ia tahu, ia harus melanjutkan. Apa yang harus mereka lakukan selanjutnya? Pria berambut perak itu berdiri dan melangkah mendekat. Sekarang kalian sudah tahu kebenarannya, katanya dengan suara yang penuh keyakinan. Namun, tidak semua orang ingin kebenaran ini terungkap. Kalian sudah terjebak dalam permainan yang lebih besar. Rafael berdiri dengan tegas. Kami siap. Kami akan mengungkap semuanya, meskipun harus melawan kalian. Kirana, meskipun masih bingung dan penuh dengan rasa takut, merasa ada keberanian yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Apakah ia benar-benar siap untuk menghadapi kebenaran yang sangat gelap ini? Pria berambut perak itu mengangguk pelan, seolah memahami tekad mereka. Baiklah, jika kalian memang siap, maka jalani apa yang sudah kalian pilih. Tetapi ingat, kebenaran itu tidak akan membebaskan kalian begitu saja. Kalian akan kehilangan lebih dari yang kalian bayangkan. Dengan itu, pria itu berbalik dan melangkah pergi. Kirana dan Rafael saling bertukar pandang, mencoba menyusun langkah berikutnya. Namun, mereka tahu satu hal pasti, perjalanan mereka untuk mengungkap kebenaran ini masih jauh dari selesai. Saat mereka keluar dari ruang rapat itu, suasana terasa semakin mencekam. Siapa yang akan mereka hadapi selanjutnya? Dan bagaimana mereka bisa melawan semua yang telah terjadi? Semua itu akan terungkap di jalan yang penuh bahaya dan pengkhianatan ini. Langkah Kirana dan Rafael keluar dari gedung itu terasa semakin berat, seolah-olah dunia mereka telah berubah dalam sekejap. Keputusan untuk membuka kotak itu, untuk mengetahui kebenaran yang selama ini tersembunyi, membawa mereka ke jalan yang penuh dengan bahaya dan ketidakpastian. Kirana menggenggam map yang mereka terima dengan erat, hati penuh dengan pertanyaan dan ketakutan yang semakin mendalam. Rafael berjalan di sampingnya, namun suasana di antara mereka terasa hening dan penuh ketegangan. Mereka tahu, jalan yang mereka pilih ini tidak akan mudah. Setiap langkah mereka menuju kebenaran membawa mereka lebih dekat pada ancaman yang tak terlihat, dan pada saat yang sama, membawa mereka lebih jauh dari dunia yang mereka kenal. Kirana, Rafael akhirnya memecah keheningan. Saya tahu ini tidak mudah. Semua yang kita temui selama ini adalah bagian dari permainan yang lebih besar. Tapi kita tidak punya pilihan lain. Kita harus mengungkap kebenaran, meskipun kita tahu itu akan membawa konsekuensi yang sangat besar. Kirana menatapnya dengan tatapan yang kosong. Ia merasa bingung, terjebak di antara rasa ingin tahu dan ketakutan yang begitu nyata. Apa yang akan terjadi jika kita terus melangkah? Tanyanya,
suaranya hampir tak terdengar. Rafael berhenti sejenak, menatapnya dengan tatapan serius. Kita tidak bisa mundur, Kirana. Kebenaran ini sudah lama terkubur, dan kita hanya punya satu kesempatan untuk mengungkapnya. Tapi kita harus siap menghadapi kenyataan pahit yang mungkin lebih mengerikan daripada yang kita bayangkan. Mereka melangkah semakin jauh, menuju sebuah mobil yang terparkir di depan gedung. Rafael membuka pintu dan mengundang Kirana masuk. Begitu mereka duduk di dalam, suasana kembali menjadi sunyi, hanya suara hujan yang masih terdengar dari luar. "Kemana kita pergi sekarang?" tanya Kirana, hatinya mulai gelisah lagi. Rafael menghela napas panjang, matanya tetap fokus pada jalan. "Kita akan pergi menemui seseorang yang bisa memberi kita petunjuk lebih lanjut. Seseorang yang memiliki informasi yang kita butuhkan untuk menyelesaikan semuanya." Kirana mengangguk pelan, meskipun hatinya masih penuh dengan keraguan. Siapa orang ini yang bisa memberi mereka jawaban? Perasaan cemas kembali menguasainya, namun ia tahu bahwa mereka tidak bisa berhenti sekarang. Mereka sudah terlalu jauh untuk mundur. Mobil melaju melalui jalan-jalan yang semakin sepi, menuju sebuah kawasan yang tampaknya tidak begitu dikenal. Begitu mereka berhenti di depan sebuah rumah tua yang terlihat terlantar, Kirana merasa ada sesuatu yang sangat aneh. Rumah ini tampak seperti tempat yang penuh dengan rahasia yang ingin disembunyikan. "Kirana, ini tempatnya," kata Rafael dengan suara rendah, tampak tegang. "Orang yang kita cari ada di dalam. Dia tahu lebih banyak tentang masa lalu keluarga kita." Kirana keluar dari mobil dengan langkah yang berat, merasa ada sesuatu yang menekan dirinya untuk terus melangkah. Mereka menuju pintu rumah itu, dan Rafael mengetuk pintu dengan hati-hati. Tidak ada suara di dalam, hanya keheningan yang mengerikan. Pintu terbuka pelan, dan di baliknya muncul seorang pria tua yang tampak sangat bijaksana, dengan tatapan tajam yang penuh rahasia. "Kalian datang juga," katanya dengan suara serak, seolah sudah lama menunggu mereka. "Masuklah," pria itu memberi isyarat. Kirana dan Rafael melangkah masuk, merasakan udara di dalam rumah yang dingin dan lembab. Ruangan itu dipenuhi dengan buku-buku tua dan barang-barang antik yang tampaknya sudah lama tidak tersentuh. Pria itu duduk di sebuah kursi panjang, lalu menatap mereka dengan tatapan penuh makna. "Kalian ingin tahu apa yang terjadi di masa lalu," katanya. "Tapi ingat, kebenaran itu berbahaya. Kalian mungkin tidak siap untuk apa yang akan terungkap." Kirana merasa ada sesuatu yang mengerikan dalam kata-kata pria itu. "Apa maksud Anda?" tanya Kirana. Suara bergetar. Pria itu tersenyum tipis. "Masa lalu kalian penuh dengan rahasia yang lebih besar dari yang kalian bayangkan. Dan saya tahu, kalian tidak akan bisa mundur setelah tahu semuanya." Kirana menatap pria itu dengan penuh rasa ingin tahu, namun juga rasa takut yang semakin membesar. Apa yang akan mereka temui di sini? Apa yang akan terungkap? Pria itu menarik sebuah buku tua dari meja di sampingnya dan membukanya. "Ini adalah buku catatan lama yang memuat semua informasi tentang kesepakatan keluarga kalian," katanya. "Semua yang kalian butuhkan ada di sini, namun berhati-hatilah. Setiap langkah yang kalian ambil, semakin banyak orang yang akan terancam." Rafael menatap buku itu dengan serius, lalu melihat Kirana. "Ini adalah saat yang paling penting. Kita harus tahu kebenarannya, apapun risikonya." Kirana menelan ludah, memandang buku itu dengan perasaan campur aduk. Apakah mereka siap untuk mengungkap semuanya? Dunia mereka tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Namun apakah mereka benar-benar siap untuk menghadapi segala konsekuensi yang akan datang? Kirana menatap buku tua yang ada di hadapannya, merasa seolah dunia sedang berputar di sekitarnya. Apa yang akan mereka temukan dalam buku itu? Semua yang telah mereka pelajari tentang masa lalu keluarga mereka, tentang kesepakatan gelap yang mengancam segalanya, kini ada di ujung jari mereka. Namun, perasaan takut dan ragu semakin besar seiring dengan kedalaman kebenaran yang mulai terbuka. Pria tua itu membuka buku dengan hati-hati, seperti mengungkapkan sesuatu yang sangat berharga. Setiap halaman yang dibaliknya tampak seperti membawa Kirana dan Rafael semakin jauh ke dalam labirin rahasia yang telah lama terkubur. "Ini," kata pria itu, menunjuk pada sebuah bagian tertentu dalam buku tersebut. "Ini adalah bagian yang paling penting. Kesepakatan yang melibatkan keluarga kalian, dan orang yang berada di balik semuanya."
Rafael menatap halaman itu dengan seksama, lalu beralih menatap Kirana. Kirana, kita harus siap untuk apa yang akan kita temukan. Ini akan mengubah segalanya. Kirana menggenggam tangan Rafael, mencoba menenangkan dirinya meskipun hati dan pikirannya tidak bisa berhenti berdebar. Apa yang akan mereka temui? Setiap kata yang keluar dari pria tua itu seakan membuka pintu ke dunia yang sangat berbeda, dan semakin banyak pertanyaan yang muncul. Pria itu melanjutkan, keluarga kalian terlibat dalam sebuah transaksi besar yang melibatkan banyak pihak. Tanah, properti, bahkan hidup orang-orang yang tidak bersalah. Semua itu dilakukan demi kekuasaan dan keuntungan. Kirana merasa mual mendengar penjelasan itu, seolah ada yang meremukan dunia yang selama ini ia kenal. Ayahnya terlibat dalam sesuatu yang seperti itu? Pikiran tentang ayahnya yang selalu ia anggap sebagai seorang pahlawan kini terasa sangat jauh, seakan-akan kenyataan itu terlempar jauh dari dirinya. Pria tua itu melanjutkan, namun, ada yang lebih besar dari itu. Ada orang-orang yang akan melakukan apa saja untuk menjaga agar semua ini tetap tersembunyi. Dan mereka tidak akan berhenti jika kita terus menggali. Kirana menggenggam buku itu dengan tangan gemetar. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tanyanya, suaranya hampir pecah. Apa yang kita hadapi sekarang? Pria itu menatapnya dengan tatapan serius. Matanya penuh dengan pengetahuan dan pengalaman yang tak terhitung. Kalian harus memilih, Kirana. Kalian bisa mengungkapkan kebenaran ini, tapi dengan risiko besar. Atau kalian bisa memilih untuk mundur dan melupakan semuanya, meskipun itu berarti kalian akan hidup dalam kebohongan selamanya. Rafael menatap pria itu, wajahnya penuh tekad. Kami tidak akan mundur. Kami akan mengungkap semuanya. Pria itu mengangguk pelan, seolah sudah tahu keputusan mereka sejak awal. Baiklah, katanya dengan suara yang tegas. Namun ingat, sekali kalian melangkah, tidak ada jalan kembali. Semua yang kalian ketahui akan berubah. Bahkan keluarga kalian sendiri. Kirana merasakan tubuhnya menggigil. Apakah mereka siap untuk menghadapi kebenaran ini? Semua yang telah mereka pelajari, semua yang telah terjadi, kini mengarah pada sebuah titik yang tidak bisa dihindari. Rafael mengangkat map yang mereka bawa dan meletakkannya di atas meja. Ini adalah bukti terakhir yang kami butuhkan. Dengan ini, kita bisa membuka semuanya. Tapi kita harus bergerak cepat, sebelum mereka datang. Kirana menatap map itu, perasaan takut semakin menumpuk di dalam hatinya. Mereka benar-benar akan mengungkapkan semuanya. Namun, apakah mereka siap menghadapi orang-orang yang tidak akan berhenti sampai rahasia ini tetap terkubur? Tiba-tiba, suara keras terdengar dari luar rumah. Kirana menoleh, matanya membesar. Siapa itu? Suara langkah kaki yang berat dan terburu-buru semakin dekat. Kita harus keluar dari sini, kata pria tua itu dengan cepat. Mereka sudah datang. Rafael segera menarik tangan Kirana, membawa dia menuju pintu belakang rumah. Cepat, katanya, suaranya tegang. Kita tidak punya banyak waktu. Mereka berlari menuju pintu belakang, melewati lorong sempit yang gelap dan berdebu. Kirana berlari dengan napas tersengal, tubuhnya dipenuhi ketegangan dan ketakutan. Mereka akhirnya keluar ke halaman belakang, dan Rafael membuka pintu mobil dengan cepat, mendorong Kirana masuk. Mobil itu melaju cepat, meninggalkan rumah yang penuh dengan rahasia dan ancaman di belakang mereka. Kirana menoleh ke belakang, berharap tidak melihat bayangan yang mengejar mereka. Siapa yang mengikuti mereka? Siapa yang tidak ingin kebenaran ini terungkap? Namun, yang ada hanyalah kegelapan malam yang semakin dalam. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kebenaran yang mereka cari semakin dekat, tetapi semakin banyak orang yang akan berusaha menghentikan mereka. Mobil melaju cepat melalui jalan-jalan kota yang sepi. Kirana duduk di kursi penumpang, tangan gemetar memegang map yang berisi bukti-bukti yang akan mengungkapkan segalanya. Mereka sudah tidak bisa mundur. Semakin jauh mereka melangkah, semakin banyak bahaya yang menghadang di depan. Ketegangan di dalam mobil terasa semakin berat, seolah waktu semakin menekan mereka. Rafael memegang kemudi dengan tangan yang kokoh, wajahnya serius. Kirana, kita tidak punya banyak waktu, katanya, suaranya tenang namun penuh ketegangan. Mereka akan mengejar kita. Jika kita tidak bergerak cepat,
kita akan kehilangan kesempatan ini. Kirana menatap keluar jendela, matanya penuh dengan kebingungan dan ketakutan. Siapa yang sebenarnya mengejar mereka? Mengapa semua ini harus terjadi? Keluarganya terlibat dalam bisnis gelap yang melibatkan tanah, uang, dan nyawa orang lain. Semua itu terasa seperti sebuah mimpi buruk yang terus berulang. "Rafael, apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Kirana, suaranya bergetar. "Mereka tahu kita mencari kebenaran. Apa yang akan terjadi jika mereka menemui kita?" Rafael menoleh ke arah Kirana, matanya penuh dengan keputusan yang sudah dipikirkan matang-matang. "Kita harus pergi ke tempat yang aman," jawabnya. "Ada seseorang yang bisa membantu kita. Dia tahu tentang jaringan ini. Tanpa dia, kita tidak akan bisa melawan mereka." Kirana hanya mengangguk, merasa terperangkap dalam permainan yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Siapa orang ini yang bisa membantu mereka? Apakah mereka bisa mempercayainya? Mobil itu akhirnya berhenti di sebuah jalan kecil yang terpencil, jauh dari keramaian kota. Rafael membuka pintu dan memberi isyarat agar Kirana keluar. Mereka melangkah ke sebuah rumah tua yang tampak tidak terawat, namun di dalamnya tampak ada kehidupan. Rafael mengetuk pintu dengan hati-hati, dan sesaat kemudian, pintu terbuka. Seorang pria parubaya dengan wajah serius menyambut mereka. "Kalian datang juga," katanya dengan suara berat, matanya mengawasi mereka dengan seksama. "Masuk." Kirana dan Rafael melangkah masuk ke dalam rumah, yang terasa lebih hangat dan nyaman dibandingkan dengan udara dingin luar. Di ruang tamu, ada banyak buku dan dokumen yang berserakan, seolah-olah pria ini sudah lama mempersiapkan segala sesuatu yang akan mereka hadapi. Pria itu duduk di kursi besar. Matanya menatap mereka dengan penuh pengetahuan. "Kalian mencari jawaban tentang masa lalu kalian, bukan?" tanyanya, suaranya terdengar begitu yakin. Kirana mengangguk, merasa cemas namun juga berharap pria ini memiliki informasi yang mereka butuhkan. "Apa yang Anda tahu tentang semua ini?" tanya Kirana, mencoba menahan perasaan takut yang semakin membesar. Pria itu menghela napas panjang dan mulai membuka salah satu buku di atas meja. "Saya tahu lebih banyak dari yang kalian bayangkan," katanya. "Keluarga kalian terlibat dalam sebuah jaringan besar yang melibatkan politik, uang, dan kejahatan yang lebih dalam dari yang kalian duga. Ayahmu, Kirana, terpaksa membuat pilihan yang sangat sulit. Namun, bukan hanya dia yang terlibat. Ada orang lain yang mengendalikan semua ini." Rafael menatap pria itu dengan serius. "Siapa yang mengendalikan semua ini?" tanyanya. "Apa yang harus kita lakukan untuk menghentikan mereka?" Pria itu menatap mereka dengan tajam. Mereka adalah orang-orang yang berada di balik layar, yang tidak ingin kebenaran ini terungkap. Mereka akan melakukan apa saja untuk menjaga rahasia ini tetap terkubur. Namun, kalian tidak punya banyak pilihan. Jika kalian ingin mengungkap semuanya, kalian harus berani menghadapi mereka. Kirana merasa ada sesuatu yang mencekam dalam kata-kata pria itu. "Bagaimana kita bisa melawan mereka?" tanyanya dengan suara pelan. Pria itu mengeluarkan sebuah dokumen dari dalam laci meja. "Ini adalah bukti yang kalian butuhkan," katanya, meletakkan dokumen itu di meja. "Semua yang kalian cari ada di sini. Namun ingat, mengungkap ini berarti kalian membuka pintu yang tidak bisa ditutup lagi." Kirana menatap dokumen itu dengan rasa takut yang semakin menguasai dirinya. Apa yang akan terjadi jika mereka membuka kebenaran ini? Semua yang ia ketahui tentang keluarganya, tentang masa lalu yang tersembunyi, akan hancur dalam sekejap. Namun, satu-satunya jalan untuk maju adalah dengan melawan semua yang telah terjadi. Rafael mengambil dokumen itu dengan hati-hati, menatapnya sebentar sebelum meletakkannya di dalam tas. "Kita akan melanjutkan perjalanan ini," katanya dengan suara tegas. "Kita tidak bisa mundur sekarang." Kirana mengangguk pelan, meskipun hatinya penuh dengan ketakutan dan kebingungan. Mereka sudah terjebak dalam permainan yang lebih besar. Kebenaran yang mereka cari kini semakin dekat, namun bahaya yang mengintai mereka semakin besar. Saat mereka keluar dari rumah itu, suara langkah kaki terdengar di luar, semakin dekat. Rafael menarik Kirana ke samping, menatap sekeliling dengan waspada. "Kita harus pergi sekarang," katanya dengan cepat. "Mereka sudah datang." Mereka berlari menuju mobil, dan mobil itu melaju cepat,
meninggalkan rumah yang penuh dengan rahasia dan ancaman di belakang mereka. Kirana menatap keluar jendela, merasakan ketegangan yang semakin mencekam. Siapa yang akan mengejar mereka kali ini? Mobil melaju dengan kecepatan tinggi, menembus jalanan gelap yang terendam hujan. Kirana duduk diam di kursi penumpang. Matanya menatap keluar jendela, namun pikirannya jauh melayang, terperangkap dalam ketakutan dan kebingungannya sendiri. Mereka telah mengungkapkan sebagian kebenaran, tetapi semakin mereka mendekati jawaban yang lebih besar, semakin banyak bahaya yang menghadang. Rafael, yang duduk di kursi pengemudi, menatap jalan dengan penuh konsentrasi. Mereka sudah tahu, pikir Kirana, mereka yang mengendalikan semua ini, yang ingin menghentikan mereka, pasti sudah mencium jejak mereka. Suasana di dalam mobil semakin mencekam. Kirana menggenggam tas kecilnya yang berisi dokumen penting, sesuatu yang bisa menghancurkan hidupnya, kehidupan keluarganya. Apa yang akan terjadi jika semuanya terungkap? Hatinya dipenuhi rasa takut, namun juga rasa penasaran yang tak terelakkan. Apakah mereka siap untuk membuka kotak Pandora ini? Rafael, mereka pasti sudah tahu kita mencari kebenaran, kata Kirana dengan suara pelan, tapi penuh kecemasan. Apa yang harus kita lakukan? Kemana kita harus pergi? Rafael tidak menjawab langsung, matanya tetap fokus pada jalan, meskipun ia merasa ketegangan yang sama. Kita harus pergi ke tempat yang aman, jawabnya akhirnya, suaranya lebih tegas daripada sebelumnya. Tempat yang mereka tidak akan mudah temukan. Kirana menatapnya dengan tatapan bingung, merasa ada sesuatu yang lebih besar yang tidak ia pahami sepenuhnya. Siapa yang bisa melindungi mereka sekarang? Mereka sudah berada di tengah pengejaran yang tak terhindarkan, dan satu langkah salah bisa berakibat fatal. Mobil itu terus melaju, melewati jalan-jalan yang semakin sepi. Kirana bisa merasakan kecepatan mobil yang semakin meningkat, seolah Rafael berusaha menghindari sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang lebih berbahaya daripada yang ia bayangkan. Apakah mereka benar-benar aman? Tiba-tiba, suara sirene terdengar di kejauhan. Kirana menoleh dengan panik, melihat sebuah mobil hitam yang melaju kencang di belakang mereka. Mereka mengejar kita, teriak Kirana, suaranya hampir pecah. Rafael tidak panik. Ia justru menginjak pedal gas lebih dalam. Kita harus sampai ke tempat yang aman sebelum mereka menangkap kita, katanya dengan suara datar. Namun, Kirana bisa merasakan ketegangan dalam tubuh Rafael. Siapa orang-orang di belakang mobil itu? Kirana menoleh ke belakang, melihat mobil hitam itu semakin mendekat. Mereka tidak akan berhenti begitu saja. Dalam keheningan yang mencekam, Kirana merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Mereka terjebak dalam sebuah permainan yang lebih besar, lebih berbahaya dari yang mereka bayangkan. Rafael membelokkan mobil ke jalan yang lebih sempit, mencoba menghindari pengejaran. Jalanan berkelok, namun mobil yang mengejar mereka tidak kehilangan jejak. Kirana bisa mendengar suara klakson yang keras, semakin mendekat, semakin menekan mereka. Kemana kita pergi sekarang? Tanya Kirana, suaranya penuh dengan rasa takut. Ke tempat yang mereka tidak bisa temukan, jawab Rafael dengan tegas. Kita harus berpindah tempat, mencari perlindungan sementara. Namun, suara sirene semakin keras, mobil hitam itu semakin dekat. Kirana bisa merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Apa yang akan terjadi jika mereka tertangkap? Apakah semua yang mereka lakukan untuk mengungkap kebenaran ini akan sia-sia? Tiba-tiba, Rafael berbelok tajam ke jalan yang lebih sempit lagi, dengan kecepatan yang hampir tidak terjangkau oleh mobil yang mengejar. Namun, mobil hitam itu dengan cepat mengikuti setiap belokan, seolah-olah sudah mengetahui setiap jalan di sekitar mereka. Rafael, kita tidak bisa terus melarikan diri seperti ini, kata Kirana, suaranya mulai panik. Rafael hanya terdiam, fokus pada jalan, matanya tajam. Kita harus sampai ke tempat yang aman, Kirana. Kalau kita tidak bisa, mereka akan menghentikan kita, dan kita tidak bisa membiarkan itu terjadi. Tiba-tiba, di ujung jalan yang sempit, Rafael mengubah arah lagi dan memasuki sebuah gang kecil yang gelap. Gang itu penuh dengan kendaraan yang terparkir, menambah kesulitan bagi mobil mereka untuk bergerak cepat. Kita hampir sampai, kata Rafael, suara tegang. Tetap tenang. Namun, saat mereka berbelok di ujung gang, Kirana melihat sesuatu yang mengerikan,
Mobil hitam itu masih mengikuti mereka, semakin dekat. Apakah mereka akan tertangkap? Kirana menggigit bibir bawahnya, berusaha untuk tetap tenang meskipun jantungnya berdebar kencang. Mobil Rafael semakin melaju, menembus gang yang sempit dan penuh kendaraan. Mereka tidak punya banyak waktu. Kirana bisa merasakan detik-detik yang semakin cepat berlalu, seolah-olah waktu mereka sudah habis. Mereka harus segera menemukan tempat aman atau semuanya akan berakhir. Kirana menatap keluar jendela, matanya semakin terbuka lebar melihat mobil hitam yang terus mengikuti mereka dengan ketat. Setiap belokan yang mereka ambil, setiap jalan sempit yang Rafael pilih, mobil itu masih ada di belakang mereka, menempel dekat, hampir tidak memberi mereka ruang untuk bernapas. Apakah ini akhirnya? Pikir Kirana. Apakah mereka benar-benar akan tertangkap sebelum mereka bisa mengungkap kebenaran ini? Rafael tetap fokus, matanya tajam, menghindari setiap kendala yang ada di depan mereka. Namun, meskipun ia terlihat tenang di luar, Kirana bisa merasakan ketegangan yang semakin menekan dirinya. Berapa lama lagi mereka bisa melarikan diri? Akhirnya, Rafael berbelok tajam ke sebuah jalan sempit yang tampak tidak dikenal. Jalan itu penuh dengan pepohonan tinggi yang menutupi sebagian besar cahaya jalan, menciptakan kegelapan yang hampir total. Kita harus cepat, kata Rafael dengan suara rendah dan serius. Jika kita bisa sampai di ujung jalan ini, kita bisa melarikan diri. Kirana menatapnya dengan cemas. Apakah ini benar-benar jalan keluar? Apa kita akan aman di sini? Tanya Kirana, suaranya bergetar. Mereka sudah mengejar kita terlalu lama. Rafael hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Ia berfokus pada setiap belokan dan tikungan, mencoba menghindari mobil yang semakin dekat di belakang mereka. Mereka tidak bisa berhenti sekarang, Kirana tahu itu. Mereka harus terus maju, walaupun mereka tidak tahu seberapa jauh jalan ini akan membawa mereka. Setiap detik terasa seperti waktu yang semakin menipis, dan suara mobil yang mengejar mereka semakin keras. Kirana bisa merasakan kecepatan mereka yang semakin tinggi, bahkan jalan sempit ini seakan tidak bisa menampung seberapa cepat mereka melaju. Mereka tidak bisa terus berlari selamanya. Tapi Kirana juga tahu, mereka tidak punya pilihan lain. Tiba-tiba, di depan mereka muncul sebuah pintu gerbang besar yang sudah terbuka sedikit. Rafael berbelok tajam, memasukinya dengan cepat. Gerbang itu adalah pintu masuk ke sebuah kawasan yang lebih luas. Namun di dalamnya terlihat gelap, hanya diterangi oleh cahaya samar dari lampu jalan yang jauh. "Kemana kita?" tanya Kirana. Matanya meneliti sekitar dengan rasa takut yang semakin dalam. "Kawasan ini sudah lama tidak digunakan," jawab Rafael dengan tenang. "Ini adalah tempat yang tersembunyi, mereka tidak akan bisa menemukannya dengan mudah." Mereka memasuki kawasan yang tampaknya terlupakan, dengan bangunan-bangunan tua yang hampir runtuh, dan jalanan yang dipenuhi dengan rumput liar. Mobil itu terus melaju, menuju sebuah bangunan besar di tengah kawasan tersebut. Di sini, suasananya sangat sepi, tidak ada tanda kehidupan. Kirana bisa merasakan ketegangan yang semakin menguasai dirinya. Apakah mereka benar-benar aman di sini? Setelah beberapa saat, mereka akhirnya berhenti di depan sebuah gedung besar yang terlupakan, dengan pintu yang terbuka lebar. Rafael menoleh ke arah Kirana, memberi isyarat untuk ikut dengannya. "Ini tempat yang aman," katanya. "Kita akan bertemu dengan seseorang yang bisa membantu kita." Kirana hanya mengangguk, meskipun rasa takut masih membelenggunya. Mereka keluar dari mobil, dan Rafael memimpin mereka menuju pintu gedung yang terbuka. Di dalam, suasananya gelap dan berdebu, namun ada sesuatu yang terasa sangat berbeda. Sebuah tempat yang penuh dengan rahasia, yang sepertinya sudah lama tidak disentuh oleh siapapun. Saat mereka melangkah lebih jauh, mereka tiba di ruang besar yang dipenuhi dengan meja-meja dan dokumen-dokumen yang sudah menguning. Di ujung ruangan, ada seorang pria yang berdiri di depan sebuah meja besar. Pria itu mengenakan jas hitam, dan matanya penuh dengan keseriusan. "Rafael, Kirana," pria itu berkata dengan suara rendah. "Akhirnya kalian datang juga." Kirana merasa jantungnya berdegup kencang. Siapa pria ini? Apa yang ia ketahui tentang semua ini? Pria itu mengangguk pelan, lalu melangkah maju dan menunjuk ke meja besar yang penuh dengan dokumen dan peta yang sudah usang. "Ini adalah tempat di mana semuanya dimulai," katanya.
Tempat di mana kesepakatan-kesepakatan gelap itu dibuat. Di sini, kalian akan menemukan jawaban yang kalian cari. Rafael melangkah maju dan mulai membuka salah satu dokumen di meja. Kami harus tahu semua ini, apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga kami. Apa yang terjadi di balik semua ini. Pria itu menatap Rafael dengan tatapan tajam, kemudian berkata, kalian sudah berada di jalan yang benar. Tetapi ingat, semakin banyak yang kalian tahu, semakin besar ancamannya. Kebenaran ini akan menghancurkan banyak orang. Dan setelah kalian tahu semuanya, kalian tidak akan bisa kembali. Kirana merasa ketegangan yang semakin meningkat. Apa yang akan mereka temukan di sini? Apakah mereka benar-benar siap untuk menghadapi kenyataan yang lebih besar daripada yang mereka bayangkan? Suasana dalam ruang besar itu semakin terasa mencekam. Kirana menatap dokumen-dokumen yang tersebar di meja dengan rasa takut yang semakin dalam. Setiap lembar kertas yang terbuka seakan membawa mereka lebih jauh ke dalam dunia yang sangat berbeda. Dunia yang penuh dengan rahasia gelap dan pengkhianatan. Apakah mereka siap untuk membuka lebih banyak pintu yang tak bisa ditutup setelah ini? Rafael dengan hati-hati membuka beberapa dokumen, lalu menyerahkannya kepada Kirana. Lihat ini, katanya, suaranya tegang. Semua ini tentang ayahmu, tentang keputusan-keputusan besar yang dia buat tanpa memberitahu siapapun. Kirana memegang salah satu dokumen, matanya terbuka lebar membaca setiap kata yang tercetak di atasnya. Kontrak bisnis besar, transaksi tanah yang merugikan banyak orang, dan sebuah nama yang muncul berulang kali, nama yang sudah tidak asing baginya. Nama itu adalah nama ayah Rafael. Mereka terlibat dalam sebuah perjanjian yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Bahkan, ada catatan tentang pengorbanan nyawa dan tanah yang diperebutkan, semuanya demi kekuasaan dan uang. Ini lebih buruk dari yang kita kira, Rafael, kata Kirana, suaranya gemetar. Ayah kita, mereka bukan hanya berbisnis, mereka sudah mengorbankan banyak orang. Semua yang selama ini aku pikirkan tentang ayah, tentang keluarga kita, kini hancur begitu saja. Rafael menatap Kirana dengan wajah yang penuh penyesalan, namun juga penuh tekad. Kirana, ini bukan hanya tentang keluarga kita. Ada orang lain yang terlibat, orang-orang yang telah mengendalikan semua ini. Kita harus berhati-hati. Setiap langkah kita sekarang sudah diawasi. Kirana menggenggam dokumen itu lebih erat, perasaan berat semakin menumpuk di dadanya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita sudah mengungkap sebagian besar kebenaran, tetapi semakin kita tahu, semakin banyak yang akan terancam, katanya. Pria tua yang masih berdiri di ujung ruangan itu mendekat. Itulah masalahnya, Kirana. Kebenaran itu berbahaya, dan sekarang kalian tidak bisa mundur lagi. Setelah kalian tahu, kalian akan menjadi target utama. Tidak ada tempat yang aman bagi kalian. Kirana merasakan jantungnya berdebar kencang. Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Mereka sudah sampai pada titik yang tak bisa kembali, dan kebenaran yang mereka ungkapkan mungkin justru membawa mereka lebih dekat pada ancaman yang lebih besar. Lalu, apa yang harus kami lakukan? Tanya Rafael, suaranya penuh ketegasan. Bagaimana kita menghentikan mereka? Pria itu menarik napas panjang dan berjalan menuju rak buku yang ada di sudut ruangan. Ia mengeluarkan sebuah buku tebal yang tampaknya sudah sangat tua, lalu meletakkannya di atas meja. Ini adalah peta terakhir yang kalian butuhkan, katanya. Ini akan menunjukkan jalan yang harus kalian tempuh, dan siapa saja yang berada di balik semua ini. Kirana dan Rafael saling bertukar pandang, tidak yakin apakah mereka siap untuk melangkah lebih jauh. Apa yang akan mereka temui jika mengikuti peta ini? Tetapi mereka tahu, mereka tidak punya pilihan lain. Jika mereka berhenti sekarang, semuanya akan berakhir dengan kebenaran yang tetap terkubur dan keluarga mereka tetap terjerat dalam kebohongan besar. Rafael membuka buku itu dan mulai melihat peta yang tertera di dalamnya. Kirana, ini peta yang mengarah pada sumber dari semua ini. Tempat yang harus kita tuju ada di sini, di wilayah yang sangat terpencil. Disinilah semuanya dimulai. Kirana merasakan perasaan cemas yang semakin menguasainya. Apakah mereka benar-benar siap untuk menuju ke tempat itu? Tempat itu jauh, Rafael. Apa yang akan kita hadapi di sana? Tanyanya. Rafael menatap peta itu dengan serius. Mereka sudah lama menjaga tempat ini. Tetapi jika kita tidak pergi ke sana,
Kita tidak akan pernah tahu siapa yang sebenarnya mengendalikan semua ini. Kirana menarik napas dalam-dalam. Jadi, mereka akan pergi. Mereka akan terus menggali kebenaran, meskipun jalan yang mereka tempuh sangat berbahaya. Setelah beberapa saat, Rafael menutup buku itu dan menatap Kirana dengan penuh tekad. Kirana, kita akan pergi ke sana. Kita akan mengungkap semuanya. Namun, kita harus siap menghadapi apa yang akan terjadi setelahnya. Tidak ada jalan mundur. Kirana mengangguk pelan, merasakan tekad yang sama dalam dirinya. Mereka sudah terlalu jauh untuk mundur. Mereka harus mengungkap semuanya. Walaupun itu berarti mereka akan menghadapi lebih banyak ancaman dan bahaya. Mereka tahu bahwa hanya dengan kebenaran, mereka bisa mengubah nasib mereka. Mobil melaju meninggalkan gedung tua itu. Mereka berada di jalur yang berbahaya, dan setiap detik yang berlalu membawa mereka lebih dekat ke sebuah kenyataan yang sulit diterima. Namun, meskipun ketakutan dan kebingungannya menguasai mereka, satu hal yang jelas, mereka tidak akan berhenti sebelum semua ini terungkap. Mobil melaju dengan cepat menuju tempat yang semakin terasa jauh dari dunia yang mereka kenal. Kirana dan Rafael berada dalam perjalanan menuju suatu tempat yang telah lama tersembunyi. Sebuah tempat yang mengandung kunci dari segala rahasia yang telah mereka ungkap. Mereka telah melangkah ke dalam sebuah permainan yang lebih besar dari yang mereka bayangkan, dan tidak ada jalan kembali. Suasana di dalam mobil terasa semakin mencekam. Kirana menatap keluar jendela, melihat pemandangan yang semakin terasing, jalanan yang semakin sepi, hanya dipenuhi oleh pepohonan dan bukit yang bergulung di kedua sisi. Mereka semakin jauh dari kota, semakin dekat dengan kebenaran yang begitu berbahaya. Rafael memegang kemudi dengan tangan kokoh. Wajahnya serius. Kirana, katanya setelah beberapa saat, kita harus berhati-hati. Setelah kita sampai di tempat itu, mereka akan tahu kita ada di sana. Semua yang kita lakukan selama ini akan berubah setelah kita mengungkapkan semuanya. Kirana menunduk, menggenggam tasnya lebih erat. Apakah mereka siap menghadapi apa yang ada di depan? Setiap langkah yang mereka ambil membawa mereka lebih dekat pada bahaya yang tak terhindarkan. Namun, mereka sudah terlalu jauh untuk mundur. Apa yang harus kita hadapi, Rafael? Tanyanya, suaranya bergetar. Orang-orang yang ada di balik semua ini tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja, jawab Rafael dengan tegas. Mereka akan menghentikan kita, apapun yang terjadi. Kita tidak hanya melawan keluarga kita melawan sebuah sistem yang sudah lama terjaga. Kirana menggigit bibir bawahnya, mencoba menahan kecemasannya. Bagaimana mereka bisa melawan sebuah sistem yang begitu besar? Mereka hanya 2 orang, dan di depan mereka ada sebuah misteri besar yang telah berakar lama. Namun, mereka tidak bisa mundur. Mereka harus mengungkap semuanya. Setelah beberapa jam berkendara, akhirnya mereka tiba di sebuah jalan setapak yang menanjak. Jalannya sempit dan dipenuhi oleh batu-batu besar. Rafael mengemudi dengan hati-hati, seakan mengetahui bahwa setiap belokan membawa mereka lebih jauh dari dunia yang mereka kenal. Kita hampir sampai, kata Rafael. Suara tenangnya tidak bisa mengurangi ketegangan yang ada di dalam mobil. Kirana melihat keluar, merasakan udara yang semakin dingin, dan suasana yang semakin gelap. Tempat ini terasa jauh dari mana saja, seakan terisolasi dari dunia luar. Kita harus masuk ke dalam hutan, Rafael melanjutkan, itulah tempatnya. Itu adalah tempat yang menyimpan kunci dari semua yang kita cari. Mereka akhirnya sampai di ujung jalan yang lebih sempit, di mana hanya ada pohon-pohon tinggi yang menghalangi pandangan mereka. Rafael berhenti dan mematikan mesin mobil. Mereka keluar dari mobil dan berjalan menyusuri jalanan berbatu, dengan langkah yang hati-hati, karena suasana semakin sunyi dan gelap. Kirana bisa merasakan ketegangan yang semakin meningkat, udara terasa semakin berat. Mereka terus berjalan, melewati pepohonan yang tampak seperti penjaga, menghalangi mereka untuk melangkah lebih jauh. Apakah mereka benar-benar siap untuk melihat apa yang tersembunyi di dalam hutan ini? Setelah beberapa saat, mereka sampai di sebuah clearing, sebuah area terbuka yang tampaknya sudah lama terlupakan. Di tengah area tersebut berdiri sebuah bangunan besar yang tampaknya sudah sangat tua, hampir runtuh. Pintu masuknya tampak terkunci, tetapi ada sesuatu yang menandakan bahwa mereka bukanlah orang pertama yang datang ke sana. Rafael mendekati pintu, memeriksa kunci yang ada di saku jaketnya. "Ini dia," katanya dengan suara rendah.
Ia memasukkan kunci ke dalam pintu dan memutarnya. Suara pintu yang terbuka pelan membuat Kirana merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Ketika pintu terbuka, mereka memasuki sebuah ruangan yang sangat gelap, penuh dengan debu dan barang-barang lama yang tertinggal. Di tengah ruangan, ada sebuah meja besar yang dipenuhi oleh berkas-berkas yang tampak sangat penting. Rafael mendekati meja itu dan mulai membuka salah satu berkas yang ada di atasnya. "Ini dia, Kirana," katanya. "Semua yang kita butuhkan ada di sini." Kirana mendekat, matanya melirik isi berkas itu. Di dalamnya ada gambar-gambar lama, dokumen yang penuh dengan tulisan tangan yang sulit dibaca, dan foto-foto yang menunjukkan ayahnya, ayah Rafael, dan beberapa orang yang tidak ia kenali. Di salah satu foto, ada gambar pria berambut perak yang selama ini menjadi bayangan dalam pikiran Kirana. Ini adalah kunci yang selama ini mereka cari. Namun apakah mereka siap untuk menghadapi apa yang akan mereka temukan selanjutnya? Saat Kirana membaca lebih lanjut, Rafael melihat keluar jendela, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka tidak sendirian di sini. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di luar. Seseorang mendekati pintu, dan Kirana bisa merasakan bahaya yang semakin mendekat. "Rafael, kita tidak sendirian," bisik Kirana, matanya membesar. Rafael segera menutup berkas dan menyimpan semuanya ke dalam tas. "Kita harus pergi sekarang," katanya dengan cepat. Mereka berlari menuju pintu keluar. Namun saat mereka hampir sampai, suara pintu terbuka terdengar di belakang mereka. Siapa yang akan mereka hadapi sekarang? Kirana dan Rafael berlari secepat mungkin menuju pintu keluar, namun langkah mereka terasa semakin berat. Udara di sekitar mereka semakin kental, seolah menyelimuti setiap gerakan dengan rasa takut yang mendalam. Siapa yang mengejar mereka? Kirana menoleh ke belakang, berharap untuk melihat hanya kegelapan, tetapi ada bayangan bergerak cepat di antara pepohonan. Mereka tidak sendirian. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang berat semakin dekat. Kirana bisa merasakan jantungnya berpacu lebih cepat. "Rafael, kita harus pergi sekarang," bisiknya, suara terengah-engah. Rafael, meskipun terburu-buru, masih menjaga ketenangannya. "Ke pintu belakang, cepat," katanya. Mereka berbelok menuju pintu kecil yang hampir tersembunyi di sisi gedung. Namun saat mereka mendekat, pintu itu tertutup rapat. Tidak ada waktu untuk mencari kunci. Tanpa berpikir panjang, Rafael mendorong pintu dengan sekuat tenaga. Akhirnya, pintu terbuka. Mereka keluar ke dalam gelapnya hutan, dan Rafael menarik tangan Kirana dengan cepat, menuju jalan yang lebih sempit di antara pepohonan yang rapat. Namun, suara langkah kaki semakin keras di belakang mereka, seperti mengejar. Kirana menoleh sebentar, dan melihat dua bayangan bergerak cepat di antara pepohonan. Mereka datang semakin dekat. "Rafael, siapa mereka?" tanya Kirana, suaranya mulai pecah. "Kenapa mereka mengejar kita?" "Tidak ada waktu untuk menjelaskan," jawab Rafael dengan suara tegas. "Kita harus melarikan diri ke tempat yang aman. Ikuti aku." Mereka terus berlari, terengah-engah melewati jalanan yang semakin sempit dan penuh dengan rintangan. Hutan ini terasa seakan menjadi labirin yang menjerat mereka lebih dalam. Setiap langkah mereka membawa mereka lebih jauh dari dunia yang mereka kenal, menuju tempat yang penuh dengan ancaman yang siap menghancurkan segalanya. Tiba-tiba, sebuah suara teriakan terdengar dari belakang mereka, memecah kesunyian malam. "Jangan lari!" Suara itu terdengar tegas dan mengancam. Rafael menarik Kirana lebih cepat. Mereka semakin jauh dari suara itu, namun semakin dekat dengan tebing yang menjorok di depan mereka. Hanya ada satu jalan keluar, dan itu adalah jalan yang sempit di tepi jurang. Mereka mencapai tebing, dan Rafael berhenti sejenak untuk melihat sekeliling. "Kita tidak bisa kembali, Kirana," katanya. "Ini satu-satunya jalan." Kirana menatap ke bawah, melihat jurang yang dalam. Apakah mereka benar-benar harus melompat? "Rafael," Kirana hampir tidak bisa melanjutkan kata-katanya. "Kita akan lompat." Rafael